Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfan Hashim. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS Software Hadis yang kebetulan sama temanya dengan yang biasa saya lakukan untuk mentahrik hadis. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke hadisnya. Kebetulan saya mendapatkan teks hadis seperti ini. Sebelum kita mentahrik, kita buka dulu aplikasi tarikhnya. Yang akan kita gunakan itu yang pertama ada Maktabah Syamilah. Kita langsung buka Maktabah Syamilahnya. Kita langsung masuk ke Maktabah Syamilah, kemudian kita klik gambar kaca pembesar, search. Nah, kita langsung ke tasnif, karena kita akan mentahrik hadis. Kita pilih kutubus sunnah. Nah, akan tetapi karena kalau kita memilih kutubus sunnah itu pilihannya akan sangat banyak, kita akan bikin majalah sendiri atau kita bikin klasifikasi sendiri. Pertama kita ke Al-Kutub, kita cari mulai dari Bukhari. Kita pilih salah satu dari Sahih Bukhari. Kemudian ada Sahih Muslim. Yang ketiga ada Sunan Tirmidzi. Yang keempat ada Abu Dawud. Kita cari. Terus yang kelima ada Ibnu Majah. Yang Ibnu Majah. Yang terakhir ada Ustadz Ahmad. Oke, setelah kita memasukkan kitab-kitab yang ingin kita cari, kita buka majalah, lalu kita masukkan. Karena saya sudah membuat kutubut tis'ah, berarti sekarang kita hanya membuat kutubus sitah aja. Kutubus sitah. Oke, kemudian kita klik save. Nah, kita telah membuat majalah baru atau pengklasifikasian baru untuk mencari kutubus sitah. Ini kutubus sitah, kemudian ini ada kutubus tis'ah. Gitu, jadi kita punya dua majalah. Oke, langsung aja kita cari atau kita tahrir hadisnya. Pertama-tama kita buka kalimat hadisnya, lalu kita kopikan saja kata yang menurut kita agak jarang ada atau kata yang spesifik, kita copy. Kita balik lagi ke Maktabah Syamilah, kemudian ke kaca pembesar. Kita kebetulan akan mencarinya di Kutubut Is'ah. Kita klik yang Kutubut Is'ah, lalu kita masukkan kata kuncinya, enter. Nah, di sini terdapat satu hadis, artinya hanya ada di satu jalur saja, yaitu dari jalur Muhammad bin Yunus dari kitab Sahih Bukhari. Nah, kita telah menemukan satu di Maktabah Syamilah, kemudian kita komparisikan hasil tahrij yang kita cari dengan aplikasi Jawami Kalim. Kita buka aplikasi Jawami Kalim. Oke, cara mentarikh hadis di aplikasi Jawami Kalim. Yang pertama, setelah aplikasinya terbuka, kita klik Bahsun. Nah, muncul di bagian atas. Di sini kita masukkan saja kata kunci dari hadis yang ingin kita cari. Nah, setelah itu langsung kita klik yang Bahsun Mutawik. Tunggu sebentar sambil aplikasi yang mencari hadis. Oke, lalu kita muafik.
Nah, ini terdapat dua hadis kita ambil yang paling banyak. Kemudian ini belum ditarik ya, ini hanya hadis-hadis yang memiliki kata yang kita masukkan atau kata kunci yang terdapat di dalam hadis ini. Kita pilih yang nomor satu, kita ardun, kita tarik. Nah, setelah kita tahris terdapat 24 tahris dari hadis yang kita cari. Tapi ini bukan hanya dari kutubut tis'ah saja. Yang dari kutubut tis'ah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita menemukan 5 tahrij hadis di aplikasi Jawamiul Kalim. Kenapa kok aplikasi Jawamiul Kalim lebih banyak daripada aplikasi Maktabah Syamilah? Karena di aplikasi Jawamiul Kalim itu kan otomatis, jadi tidak hanya hadis yang benar-benar sama yang masuk ke dalam kategori ini, tapi hadis serupa pun masuk. Misal contohnya ini kan hadis aslinya yang sama seperti kita cari di Maktabah Syamilah, kemudian di Sahih Muslim. Nah, ini hadisnya serupa, tapi ada penambahan kalimat pada matanya. Contohnya yang ini, kita ada tambahan kalimat faqalu na'am. Begitu pula pada hadis dari Sunan Ibnu Majah. Kemudian kalau di Sunan atau di Musnad Ahmad bin Hambal itu berbeda jalurnya ya. Jalur di rawi pertamanya berbeda, kemudian di kalimatnya pun agak sedikit berbeda. Terus yang kelima di Musnad Ahmad juga itu berbeda di perawinya dan kalimatnya. Jadi kalau untuk hadis yang benar-benar sama, kita sama sebetulnya antara aplikasi Jawamiul Kalim dengan Maktabah Syamilah. Kita hanya menemukan satu hadis saja dari tahrij yang kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita cari tahrij, kita kan harus juga mengetahui kualitas dari perawi tersebut. Apakah dia dobit, adil, atau tidak. Nah, kita pencet perawinya. Nah, di sini muncul ta'riful am, itu pengetahuan umum tentang hadis, tentang perawi tersebut. Ini ada ismu rawi, ada musyara, ada laqab, ada lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting itu untuk kita mengetahui perawi itu ada di sanad wafat sama sanad milad. Jadi tahun lahir dengan tahun wafatnya agar bisa mengetahui ketersambungan dari sanad tersebut. Setelah ada ta'riful am, kita juga bisa mengecek jarh wa ta'dil. Nah, ini komentar-komentar ulama terhadap perawi Muhammad bin Yunus. Terus juga ada Suyuh. Suyuh itu gurunya Muhammad bin Yunus. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu Muhammad bin Yunus itu tersambung atau enggak dengan Sufyan, kita cari apakah Sufyan ini masuk ke dalam nama orang yang menjadi guru dari Muhammad bin Yunus. Ternyata di sini ada Sufyan, berarti sanadnya bersambung. Kemudian ada juga Talamis, itu murid-murid dari Muhammad bin Yunus. Terus yang terakhir ada Tahdzibul Kamal, jadi penjelasan Muhammad bin Yunus pada kitab Tahdzibul Kamal. Nah, tetapi kan kita tidak tahu apakah ini benar-benar dari kitab Tahdzibul Kamal atau tidak. Untuk mengetahui keaslian sumbernya, kita bisa cari tahu di aplikasi Maktabah Syamilah. Kita langsung masuk ke aplikasi Maktabah Syamilah, kita klik search, kemudian kita hapus dulu yang majalah tadi, kita hapus, kita ke Al-Kutub. Nah, kita cari kitab Tahdzibul Kamal terlebih dahulu. Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Nah, ini Tahdzibul Kamal fi Asma'i Rijal. Kita pilih, sudah masuk.
Langsung kita copy saja nama Muhammad bin Yunus di aplikasi Jawami Kalim untuk kita cari pada aplikasi Maktabah Syamilah. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam kata kunci, kita paste, lalu kita klik enter. Nah, di sini muncul nama Muhammad bin Yunus bin Wakid bin Usman pada aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, kenapa kita harus meng-cross check pada aplikasi Maktabah Syamilah? Karena dari Maktabah Syamilah kita tahu ini Tahzibul Kamal, mu'alifnya siapa, terus juga cetakannya siapa, bisa kita klik yang sini, yang kuning-kuning ini, kotak. Nah, kita tahu mu'alifnya siapa, muhakiknya siapa. Jadi, aplikasi Maktabah Syamilah ini sudah tersinkron dengan kitab aslinya. Nah, kita cross check apakah sama kalimatnya. Ini kan langsung aja kita ke next. Nah, kita lihat di Jawami Kalim apakah kalimatnya sama. Ternyata sama. Jadi ringkasan Tahdhibul Kamal dari aplikasi Jawami Kalim itu sesuai dengan kitab asli Tahdhibul Kamal yang terdapat pada Maktabah Syamilah. Begitu juga pada perawi seterusnya, kita bisa mengecek satu-satu dengan mengklik nama perawi tersebut. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui tahrij dan mengecek kualitas perawi dari sanad hadis tersebut, kita selanjutnya mencari syarah dari hadis tersebut. Nah, kita masuk ke Maktabah Syamilah, kita cari, kita hapus dulu kitab Tahdhibul Kamal ya dari pencarian, kemudian kita pilih kategori syuruhul hadis atau kitab syarah hadis. Nah, kemudian masukkan kata kunci hadis sama seperti saat kita masukkan kata kunci untuk mencari tahrij hadis. Kita klik enter. Nah, di sini muncul banyak syarah dari hadis tersebut. Karena hadis tersebut berasal dari kitab Sahih Bukhari, kita pilih syarah hadis yang dari kitab Sahih Bukhari juga. Misalnya contoh ini. Nah, di sini sudah disebutkan lafaz hadisnya, kemudian di bawahnya ini yang saya blok merupakan syarah dari hadis tersebut. Nah, terus kalau teman-teman bertanya, bagaimana kalau misalkan kita nggak tahu artinya untuk memahami hadis tersebut? Kita bisa copy aja hadisnya, cara hadisnya langsung kita ke Google, kita masuk aja ChatGPT, nggak apa-apa. Kita cari artinya di ChatGPT biar kita tahu. Kita paste, kita suruh ChatGPT terjemahkan. Nah, dari sini kita langsung tahu dengan mudah syarah hadis beserta terjemahannya. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau misalkan kita kurang mampu dalam menerjemahkan teks berbahasa Arab. Lanjut, setelah kita mengetahui tarikh hadis, kualitas perawi, dan juga syarah hadis, kita coba cari asbabul wurud dari hadis tersebut. Langsung kita masuk ke Maktabah Syamilah, kita klik di pencarian. Untuk kata kuncinya disamakan, kita hapus dulu kategori syuruhul hadis karena kategori asbabul wurud tidak ada dalam aplikasi Maktabah Syamilah. Kita cari per kitabnya. Misal kita cari kitab Al-Luma untuk asbabul wurud, Al-Luma fi asbabil wurudil hadis. Kemudian kalau masih dirasa kurang, kita bisa cari kitab Al-Bayan wa Ta'rif. Nah, Al-Bayan wa Al-Ta'rif fi asbabil wurudil hadis. Oke, kita langsung masuk ke kata kunci, kita enter. Nah, ternyata setelah kita mencoba mencari asbabul wurud hadis ini, ternyata tidak terdapat asbabul wurud dalam hadis ini. Nggak apa-apa, karena tidak semua hadis itu memiliki asbabul wurud. Lanjut, kita ingin mencari kalimat atau kata gharib dalam hadis tersebut. Nah, kita hapus dulu.
pencarian asbabul urutnya, lalu kita masuk ke tasnif. Tasnif untuk mencari kata gorib dalam suatu hadis, kita bisa masukkan kategori gurubul hadis. Nah, yaitu gorib wa ma'ajim. Kita pilih kategori gorib wa ma'ajim. Nah, karena ini menurut saya merupakan kata gorib, jadi langsung kita pakai aja kata kunci ini, kita klik enter. Nah, ternyata memang tidak ditemukan juga kalimat atau kata gorib dalam hadis ini. Nggak apa-apa juga, karena tidak semua hadis mengandung kata gorib. Saya juga sudah cross-check dengan beberapa kawan saya, ternyata memang di hadis ini tidak terdapat kalimat atau kata gorib, karena memang kalimat yang terdapat dalam hadis ini umum, bisa diketahui oleh orang banyak, gitu, tidak khusus oleh orang Arab saja. Nah, itu dia penjelasan mengenai tahrij hadis, kualitas perawi, kemudian syarah hadis, asbabul wurud, dan goribul hadis dari hadis ini, hadis yang kita cari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.